Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helty Dwi Rahmayani dari kelas 11 MIPA 2 dengan NIS 191220. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas biologi saya yang diberikan oleh Ibu Eva Irawati untuk menjelaskan mengenai metabolisme protein. Namun sebelum itu saya akan mereview sedikit mengenai protein. Pada umumnya, protein merupakan enzim atau subunit enzim. Suatu protein merupakan untaian dari asam amino yang saling berikatan melalui suatu ikatan peptida. Ikatan peptida merupakan suatu ikatan kovalen antara gugus alfa amino dari suatu asam amino dengan gugus alfa karboksilat dari asam amino lainnya. Ketika dua asam amino bergabung dengan satu ikatan peptida, maka dinamakan dipeptida. Nah, gambar yang ada di sebelah kanan ini merupakan struktur umum dari protein itu sendiri. Yang dimana struktur protein terdiri atas gugus NH3+ atau NH2, gugus karbon, gugus hidrogen, gugus karboksilat, dan gugus R, di mana struktur dari R itu sendiri tergantung dari jenis asam amino. Nah, ini dia 20 jenis asam amino. Yang pertama, alanin dengan singkatan ALA. Yang kedua, arginin dengan singkatan ARG. Yang ketiga, ada asparagin dengan singkatan ASN, dan seterusnya. Di sini ada contoh asam amino disertai dengan strukturnya. Yang pertama itu ada alanin, yang merupakan asam amino bukan esensial. Nah, ini merupakan struktur dari alanin. Di sini ada gugus karbon, gugus hidrogen, gugus NH2 atau NH3+, gugus COO-, dan ini merupakan gugus dari R alanin, yaitu CH3. Nah, yang di sebelah kanan ada sisteina yang merupakan asam amino bukan esensial. Di sini ada gugus karbon, gugus hidrogen, gugus NH2 atau NH3+, gugus COO- atau karboksilat, dan ini merupakan gugus R dari sisteina, CH2SH. Selanjutnya untuk materi metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencangkup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Asam amino yang bertujuan sebagai metabolisme tersebut dapat kita jumpai pada protein yang kita makan setiap harinya. Protein tersebut berproses sebagai hasil dari degradasi protein di dalam tubuh. Namun, tidak selamanya asam amino dalam protein tersebut mengalami kelancaran dalam sistem kerjanya. Metabolisme asam amino bisa saja terganggu oleh beberapa hal seperti kreatin dan kreatinin yang mengalami fosforilasi, yang pada nantinya kreatin dalam urin terpecah atas fosfokreatin. Dalam kasus yang normal, hal ini bisa saja terjadi pada anak-anak, wanita hamil, dan ibu melahirkan. Jadi, katabolisme protein itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu katabolisme protein dan nitrogen asam amino. Dan yang kedua yaitu katabolisme rangka karbon asam amino. Pada gambar ini merupakan aliran keseluruhan nitrogen dalam katabolisme asam amino. Pada proses yang pertama, asam alfa amino mengalami transaminasi atau pelepasan NH3 sehingga menghasilkan asam alfa keto. Nah, nitrogen yang telah dilepaskan akan ditangkap oleh alfa ketoglutarate sehingga dapat menghasilkan L-glutamat. L-glutamat kemudian melepaskan NH3 yang kemudian NH3 ini akan masuk ke dalam siklus urea disertai dengan penambahan CO2. Nah, pelepasan
NH3 oleh L-glutamat itu merupakan proses deaminasi oksidatif. Gambar di bawah ini merupakan proses transaminasi secara umum oleh asam amino. Di sini ada asam amino yang kemudian akan melepaskan NH3 sehingga menghasilkan produk sampingan. Nah, NH3 yang telah dilepaskan tadi ditangkap oleh jenis asam amino yang baru sehingga menghasilkan produk yang baru. Nah, produk yang baru inilah yang akan masuk ke dalam siklus sitrat atau siklus Krebs. Nah, gambar di atas ini merupakan gambar siklus sitrat atau siklus Krebs, yang dimana gambar ini merupakan gambaran umum zat-zat antara amfibolik yang terbentuk dari katabolisme asam-asam aminoprotein. Pada gambar ini dapat diketahui bahwa jenis asam amino yang dapat masuk ke dalam siklus sitrat atau siklus Krebs melalui tahap sitrat adalah treonin, alanin, sistein, glisin, dan serin yang pada awalnya diubah menjadi pirufat yang kemudian menjadi asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A inilah yang masuk ke dalam tahap sitrat dalam siklus sitrat. Jenis asam amino yang lain itu ada isoleusin, leusin, dan triptofan yang diubah menjadi asetil koenzim A yang kemudian masuk ke dalam tahap sitrat dalam siklus sitrat. Dan ada juga jenis asam amino leusin, lisin, fenilalanin, triptofan, dan tirosin yang pada awalnya diubah menjadi asetoasetil koenzim A, kemudian menjadi asetil koenzim A dan masuk ke dalam tahap sitrat dalam siklus sitrat. Kemudian, jenis asam amino yang dapat masuk ke dalam siklus sitrat melalui tahap oksaloasetat adalah ASN. Namun awalnya diubah menjadi aspartat yang kemudian menjadi oksaloasetat. Kemudian ada jenis asam amino tirosin dan fenilalanin yang langsung masuk ke dalam tahap fumarat dalam siklus sitrat. Kemudian ada jenis asam amino isoleusin, metionin, dan valin yang dapat masuk ke dalam tahap suksinil koenzim A dalam siklus sitrat. Kemudian yang terakhir yaitu jenis asam amino arginin, histidin, glutamin, dan prolin yang dapat masuk ke dalam tahap alfa ketoglutarat yang awalnya diubah menjadi glutamat, kemudian alfa ketoglutarat yang berada di dalam siklus sitrat atau siklus Krebs. Nah, gambar yang di bawah ini merupakan gambar proses dari salah satu jenis asam amino untuk dapat masuk ke dalam siklus sitrat melalui tahap-tahap yang berada di dalam siklus sitrat. Yang pertama itu ada L-asparagin atau ASN yang awalnya mengalami proses asparaginase dengan memasukkan H2O dan melepaskan NH4+ sehingga menghasilkan L-aspartat. Nah, ini dia aspartat. Kemudian L-aspartat akan mengalami transaminase dengan bantuan pirufat dan alanin sehingga menghasilkan oksaloasetat yang kemudian masuk ke dalam siklus sitrat. Yang kedua itu ada L-glutamin. L-glutamin awalnya mengalami tahap glutaminase dengan proses memasukkan H2O dengan melepaskan NH4+ sehingga dapat menghasilkan L-glutamat. Nah, L-glutamat inilah yang mengalami transaminase dengan bantuan pirufat dan alanin sehingga dapat menghasilkan alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat yang kemudian
lanjut pada siklus sitrat yang lainnya. Nah, itu dia penjelasan saya mengenai metabolisme protein. Jika ada salah, baik disengaja maupun tidak, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.